Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fatia Abu Bakar dengan NIM 452423010 dengan rekan saya. Saya Rahmadina Matantu dengan NIM 452423001. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan video tentang hakikat minyak dan gas bumi dengan mata kuliah Geologi Minyak Bumi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Aang Panji Permana STMT. Latar belakang: minyak dan gas bumi adalah sumber energi utama yang dihasilkan dari proses geologi jutaan tahun, sehingga persediaannya terbatas dan tidak dapat diperbarui. Energi ini sangat penting karena menjadi bahan bakar utama transportasi, pembangkit listrik, dan bahan baku industri seperti plastik, pupuk, dan obat-obatan. Di Indonesia, minyak dan gas berperan besar dalam perekonomian melalui penyediaan energi, membuka lapangan kerja, serta memberikan pemasukan yang sangat signifikan bagi negara. Definisi dari minyak bumi. Jadi, minyak bumi sendiri adalah campuran cair hidrokarbon yang berasal dari sisa organisme laut purba yang terendapkan di batuan sedimen, kemudian mengalami tekanan dan panas yang tinggi selama jutaan tahun. Cairan berwarna coklat kehitaman ini terbakar dan menjadi bahan bakar utama serta bahan baku dalam berbagai produk industri. Baik, jadi definisi dari gas bumi yaitu campuran gas hidrokarbon ringan, terutama metana, yang terbentuk dari proses pembusukan dan pemanasan sisa organisme, sama seperti minyak bumi, namun berada dalam fase gas. Nah, gas ini tidak berbau, tidak berwarna, dan digunakan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik, bahan bakar rumah tangga, serta bahan baku industri kimia. Selanjutnya, perbedaan karakteristik fisik dan kimia. Jadi, secara fisik, minyak bumi ini berbentuk cair dengan viskositas dan warna bervariasi, sedangkan gas bumi berbentuk gas pada suhu dan tekanan yang normal. Secara kimia, minyak bumi mengandung campuran hidrokarbon rantai panjang atau alkana, sikloalkana, dan aromatik, sedangkan gas bumi didominasi hidrokarbon rantai pendek seperti metana, etana, dan propana. Baik, jadi untuk manfaatnya sendiri yaitu sebagai akumulasi sisa organisme laut, minyak dan gas bumi berawal dari material organik planktonik, fitoplanktonik, dan zooplankton yang terperangkap dalam endapan lempung halus di lingkungan cekungan laut anoksik. Kondisi reduktif ini menghambat oksidasi sehingga fraksi organik total organik karbon atau disebut TOC tetap tinggi, syarat yang penting untuk pembentukan batuan induk dari hidrokarbon. Selanjutnya ada tahapan pembentukan. Pembentukan pertama yaitu pengendapan atau sedimentasi, yaitu lapisan kaya bahan organik yang diendapkan bersama sedimen halus di dasar cekungan berenergi rendah. Proses ini membentuk litofasias lempung atau serpi yang kaya karbon organik, cikal bakal source rock. Yang kedua ada pembentukan batuan induk atau source rock moderation. Seiring penimbunan sedimen, terjadi kompaksi dan peningkatan gradien geotermal. Pada suhu 60-120 derajat Celcius, kerogen dalam sedimen memasuki jendela minyak atau oil window, kemudian berlanjut ke jendela gas hingga kurang lebih 200 derajat Celcius. Transformasi ini mengalihkan hidrokarbon cair dan gas. Tiga yaitu adalah migrasi. Hidrokarbon berpindah dari batuan induk dengan permeabilitas rendah melalui rekahan mikroskopis atau primary migration, lalu bergerak mengikuti jalur pori dan rekahan batuan berpermeabilitas tinggi atau secondary migration. Pergerakan dikendalikan oleh gradien tekanan dan perbedaan densitas fluida. Yang keempat yaitu akumulasi. Migrasi berhenti saat hidrokarbon mencapai perangkap struktural atau stratigrafi yang dibatasi batuan penutup kedap seperti serpih atau garam. Disinilah terbentuk reservoir dengan porositas dan permeabilitas memadai, membentuk sistem petroleum yang ekonomis.
Selanjutnya ada sifat dan komposisi dari minyak dan gas bumi. Jadi minyak dan gas bumi ini mengandung campuran hidrokarbon dengan komposisi yang dipengaruhi jenis batuan induk, tingkat kematangan termal, dan proses migrasi. Komponen utamanya meliputi parafin atau alkana rantai lurus dan bercabang atau dari metana hingga N-alkana yang panjang, naften atau silko-alkana, bercincin jenuh, serta hidrokarbon aromatik seperti benzena, toluena, dan silena, disertai fraksi minor berupa sulfur, nitrogen, dan oksigen, dan logam jejak seperti vanadium dan nikel yang mempengaruhi kualitas dan proses pemurnian. Secara fisik, minyak bumi berupa cairan dengan densitas sekitar 0,8 sampai 0,95 gram per cm kubik dan viskositas bervariasi dari ringan hingga sangat kental. Sedangkan gas bumi berada pada fase gas dengan densitas jauh lebih rendah. Warna minyak dapat berkisar dari kuning keemasan pada minyak ringan hingga hitam pekat pada minyak yang berat, dengan tekanan uap dan titik didih yang bergantung pada dominasi komponen ringan atau berat. Baik, jadi untuk kegunaannya sendiri yaitu minyak dan gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi utama dan bahan baku industri. Minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, aftur, pelumas, serta aspal untuk transportasi dan infrastruktur. Gas bumi digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, LPG untuk kebutuhan rumah tangga, dan bahan baku industri petrokimia, pupuk, plastik, serta obat-obatan. Keduanya juga mendukung sektor ekonomi melalui penyediaan energi bagi industri dan kegiatan perdagangan. Selanjutnya yaitu isu lingkungan dan keberlanjutan. Eksploitasi minyak dan gas bumi menimbulkan berbagai dampak lingkungan seperti emisi karbon dioksida yang mempercepat perubahan iklim, pencemaran udara dari pembakaran bahan bakar fosil, serta risiko tumpahan minyak yang merusak ekosistem laut dan pesisir. Untuk menjaga keberlanjutan, diperlukan pengelolaan yang ketat melalui teknologi ramah lingkungan, pengurangan emisi, pemulihan lahan pasca produksi, dan percepatan transisi menuju sumber energi terbarukan. Jadi kesimpulannya, minyak dan gas bumi merupakan sumber daya energi fosil yang terbentuk dari sisa organisme laut purba melalui proses pengendapan, pematangan batuan induk, migrasi, dan akumulasi dalam perangkap geologi. Komposisinya didominasi oleh hidrokarbon dengan sifat fisik dan kimia yang beragam, menjadikannya bahan bakar utama transportasi, pembangkit listrik, serta bahan baku industri petrokimia dan berbagai produk sehari-hari. Dan juga pemanfaatannya sangat penting bagi perekonomian dan pembangunan. Namun, cadangan yang terbatas serta dampak lingkungan seperti emisi karbon dan pencemaran menuntut pengelolaan yang bijak. Kemudian, upaya keberlanjutan meliputi efisiensi pemakaian, teknologi produksi yang ramah lingkungan, dan pengembangan energi terbarukan agar kebutuhan energi tetap terpenuhi tanpa merusak keseimbangan lingkungan. Biru laut seperti kolam. Cakep. Ikan paus pandai menyelam. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam, Cakep. kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.